Maka manusia pun tampil sesuai dengan kondisi tanah yang menjadi asal mereka. Maka di antara mereka ada yang berkulit merah, putih, hitam, dan percampuran antara warna itu, yang buruk, baik dan percampuran antara itu. Hadis Ahmad. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi melalui berbagai jalur dari Auf al-Arabi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Kemudian kami menjadikannya nutfah. Damir, merujuk kepada jenis manusia seperti yang terjadi pada firman Allah Ta'ala, dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati, dari air yang hina, surat As-Sajadah, ayat 7 dan 8, yakni lemah. Firman Allah Ta'ala, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yakni kami menjadikan nutfah itu, yaitu air yang memancar yang keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang rusuk perempuan yang terletak antara dada dan pusar. Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah merah yang berbentuk alaqah yang lonjong. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, yaitu sebentuk daging yang kira-kira sebesar 1 suapan. Daging ini tidak berbentuk dan berpola. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, yakni kami membentuknya menjadi bentuk yang memiliki kepala, 2 tangan, dan 2 kaki dengan tulang, saraf, dan urat-uratnya. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, yakni kami menjadikan daging itu sebagai pembungkus, penguat, dan pengokoh tulang. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain, yakni kami tiupkan kepadanya ruh sehingga ia bergerak dan menjadi makhluk lain yang memiliki pendengaran, penglihatan, penciuman, gerakan, dan dinamika. Firman Allah Ta'ala, maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Yakni, tatkala Allah menuturkan kekuasaan dan kelembutannya dalam menciptakan setetes mani ini dari satu kondisi ke kondisi lain dan dari satu bentuk ke bentuk lain sehingga terciptalah sosok manusia yang lengkap dan sempurna posturnya, maka Allah Ta'ala berfirman, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Firman Allah Ta'ala, kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Yakni, setelah kamu mengalami pertumbuhan pertama dari ketiadaan ini, kamu akan berakhir dengan kematian, kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan pada hari kiamat, yaitu pada hari berbangkit dan saat ruh menuju jasad. Maka, seluruh makhluk pun dihisap dan setiap orang dibalas sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, dibalas dengan kebaikan dan jika amalnya buruk, dibalas dengan keburukan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami, ayat 17. Setelah Allah Ta'ala menuturkan penciptaan manusia, maka Dia menggabungkan hal itu dengan penciptaan langit yang 7. Sering sekali Allah menyatukan penciptaan langit dan bumi dengan penciptaan manusia. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Firman Allah Ta'ala, 7 buah jalan, yakni langit yang 7. Penggalan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmunya, benar-benar meliputi segala sesuatu, surat At-Tolak, ayat 12. Sedangkan di sini Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Allah mengetahui apa yang masuk dan keluar dari bumi dan apa yang turun dan naik ke langit. Dia beserta kamu dimanapun kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Penglihatan Allah atas suatu langit dan bumi tidak terhalang oleh langit dan bumi lainnya. Dia mengetahui gunung dan apa yang ada di dalamnya dan mengetahui lautan beserta apa yang ada di dasarnya.
Allah mengetahui jumlah perkara yang ada di gunung seperti puncak, pasir, sungai, dan pepohonannya. Firman Allah Ta'ala, dan tidak ada daun yang jatuh melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak ada biji yang terdapat di kegelapan bumi, tidak ada perkara yang basah maupun kering melainkan berada dalam kitab yang terang, Lauh Mahfuz. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Ayat 18, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Ayat 19, dan pohon kayu keluar dari Tursina yang menghasilkan minyak dan bumbu bagi orang-orang yang makan. Ayat 20, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan pada binatang-binatang ternak itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Ayat 21, dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan di atas perahu kamu diangkut. Ayat 22. Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya akan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga yang terdapat dalam penurunan air hujan dalam ukuran tertentu, sesuai dengan kebutuhan. Hujan itu tidak terlalu banyak sehingga dapat merusak bumi dan bangunan, juga tidak terlalu sedikit sehingga tidak cukup bagi tanaman sekalipun. Namun, Dia menurunkan hujan sesuai dengan kebutuhan untuk minum, menyiram, dan keperluan lain. Firman Allah Ta'ala, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Yakni, kami menjadikan air hujan itu tetap berada di dalam tanah, menjadikan tanah dapat menerima air, menyerapnya, dan menjadi makanan bagi biji-bijian dan tunas. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Yakni, jika kami berkehendak untuk tidak menurunkan hujan, maka kami akan melakukannya. Jika kami berkehendak untuk menyulitkanmu, maka kami akan mengalihkan hujan itu ke daerah yang tidak berpenghuni. Jika kami berkehendak, niscaya kami menjadikan air hujan itu asin sehingga tidak dapat digunakan untuk minum dan menyiram. Jika kami berkehendak, niscaya kami tidak akan menurunkan hujan ke bumi atau meresapkannya hingga batas yang tidak dapat dijangkau manusia. Namun, karena kasih sayang Allah Ta'ala, maka Dia menurunkan air hujan itu tawar, menyegarkan, menetapkannya di bumi, dan mengalirkan di atasnya sehingga kamu dapat menggunakannya untuk menyiram, minum, mandi, dan mencuci. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Firman Allah Ta'ala, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Inilah jenis tumbuhan yang dikenal penduduk Hijaz. Di dalam kebun-kebun itu kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dari segala jenis buah. Dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Firman Allah Ta'ala, dan pohon kayu keluar dari Tursina, yakni dari gunung Tur tempat Allah berdialog dengan Musa. Pohon dimaksud ialah pohon zaitun, yang menghasilkan minyak, yaitu minyak zaitun, dan bumbu bagi orang-orang yang makan. Yakni, pada pohon zaitun itu terdapat minyak yang dapat dimanfaatkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Asid alias Malik bin Rabiah As-Sa'idi Al-Ansyari. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, makanlah buah zaitun dan minyakilah badanmu dengannya, karena ia berasal dari pohon yang diberkahi. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan pada binatang-binatang ternak itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan di atas perahu-perahu kamu diangkut. Allah Ta'ala menceritakan berbagai macam kegunaan yang diciptakan Allah di dalam binatang ternak. Kegunaan itu ialah air susunya untuk minum, dagingnya untuk dimakan, bulu-bulunya untuk dibuat pakaian,
dan punggungnya untuk ditunggangi dan dimuati beban berat yang dibawa ke negeri yang jauh. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan ia membawa beban barangmu ke negeri yang tidak dapat kamu capai kecuali dengan kepayahan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana Allah telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya binatang ternak yang diciptakan untuk mereka yang dapat mengangkut mereka ke negeri yang jauh di daratan, maka demikian pula Dia menuturkan kasih sayangnya kepada mereka dengan melayarkan perahu-perahu di lautan yang membawa mereka di atas luasnya samudra ke negeri yang jauh. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Ayat 23. Maka pemuka-pemuka orang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud menjadi seorang yang lebih tinggi daripada kamu. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu." Ayat 24, dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah terhadapnya sampai suatu waktu. Ayat 25. Allah Ta'ala memberitahukan tentang Nuh tatkala dia mengutus Nuh kepada kaumnya agar dia memperingatkan kepada mereka akan azab Allah, siksanya yang besar, dan hukumannya terhadap orang yang menyekutukannya dan mendustakan para rasulnya. Lalu dia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa, yakni mengapa kamu tidak takut kepada Allah ihwal kemusyrikanmu kepadanya?" Maka pemuka-pemuka kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud menjadi seorang yang lebih tinggi daripada kamu." Yakni, dia menginginkan kedudukan yang lebih tinggi daripada kamu dengan mengaku sebagai nabi, padahal dia merupakan manusia seperti kamu. Mengapa dia diberi wahyu sedang kamu tidak? Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia mengutus beberapa orang malaikat. Yakni, jika Dia hendak mengutus seorang nabi, niscaya Dia mengutus seorang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan seperti ini, melalui perutusan manusia, pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, yang memandang bahwa Allah telah menganugerahkan kenabian kepadanya saja. Maka tunggulah terhadapnya sampai suatu waktu. Bersabarlah dalam menghadapinya hingga dia mati, lalu kamu dapat terlepas darinya. Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Ayat 26, lalu kami mewahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami." Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ayat 27, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Ayat 28, dan berdoalah, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat." Ayat 29, sesungguhnya pada hal itu benar-benar terdapat beberapa tanda. Dan sesungguhnya kami menimpakan azab. Ayat 30. Nuh meminta tolong kepada Tuhannya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka dia berdoa kepada Tuhannya, "Sesungguhnya aku dikalahkan. Maka tolonglah aku." Di dalam surah ini Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Pada saat itulah Allah Ta'ala menyuruhnya membuat bahtera dan menyempurnakannya. Dan hendaklah dia memasukkan ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis, yaitu jantan dan betina, binatang,
tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan sebagainya. Juga Nuh diperintahkan untuk membawa keluarganya, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan di antara mereka, yaitu keluarganya yang tidak beriman kepadanya seperti anak dan istrinya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Nuh, maka disebut keluarganya. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Maksudnya, janganlah kamu menaruh belas kasihan terhadap kaummu yang tidak beriman setelah mereka menerima risalah. Sesungguhnya aku telah menetapkan bahwa mereka akan ditenggelamkan karena kekafiran dan kedurhakaan mereka. Kisah ini telah dikemukakan secara luas dalam surah Hud sehingga tidak perlu diulang lagi di sini. Firman Allah Ta'ala, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim, adalah seperti firman-Nya, dan supaya kamu mengucapkan, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Tuhan kami. Surat Az-Zuhruf, ayat 13 dan 14. Firman Allah Ta'ala, dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Yakni, sebagaimana Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada Nuh dan kaumnya keselamatan dari tenggelam dan dia memuji kepada Allah karena telah menyelamatkan dirinya dari mereka dan dia pun menenggelamkan mereka. Maka Allah pun mengajari Nuh untuk berdoa, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya pada hal itu benar-benar terdapat beberapa tanda. Yakni, sesungguhnya pada tindakan menyelamatkan kaum mukmin dan membinasakan kaum kafir benar-benar terdapat alasan dan dalil yang terang yang menunjukkan kepada kebenaran apa yang dibawa oleh para nabi dari sisi Allah Ta'ala dan bahwa dia melakukan perkara yang dia kehendaki, serta Maha Kuasa dan Maha Mengetahui terhadap segala perkara. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami menimpakan azab, yakni benar-benar akan menguji hamba-hamba melalui pengutusan para rasul. Kemudian kami menjadikan sesudah mereka umat yang lain, ayat 31, lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Sembahlah Allah oleh kamu sekalian. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat 32, dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan pertemuan pada hari akhirat dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum. Ayat 33. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya, bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Ayat 34, apakah dia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan? Ayat 35, jauh sekali apa yang diancamkan kepada kamu itu. Ayat 36, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup. Dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ayat 37, dia tidak lain hanyalah seorang manusia yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Ayat 38, Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Ayat 39, Allah berfirman, dalam sesaat lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Ayat 40, maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan kami jadikan mereka sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu. Ayat 41. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa dia menjadikan sesudah kaum Nuh umat yang lain. Ada pendapat yang mengatakan bahwa umat itu adalah kaum Ad, karena mereka menggantikan kaum Nuh.
Ada pula yang mengatakan bahwa mereka kaum Samud karena Allah berfirman, maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang mengajak mereka untuk mengesahkan Allah. Lalu mereka mendustakannya, karena Rasul itu adalah manusia seperti mereka juga. Mereka mengingkari akhirat dan hari berbangkit. Mereka berkata, apakah dia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan? Jauh, jauh sekali apa yang diancamkan kepada kamu itu. Yakni, hal itu tidak mungkin terjadi. Dia tidak lain hanyalah seorang manusia yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, mengenai kerasulan, peringatan, dan pemberitahuan ihwal hari berbangkit yang disampaikan kepadamu itu. Dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Rasul itu berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku. Yakni, Rasul itu meminta tolong kepada Tuhannya untuk mengalahkan mereka. Allah berfirman, dalam sesaat lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal, karena mereka mendustakanmu. Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak. Yakni, mereka berhak menerima siksa itu dari Allah karena mereka kafir dan melampaui batas. Yang jelas bahwa guntur dan angin kencang yang sangat dingin bersatu menimpa mereka. Dan kami jadikan mereka sampah banjir, yakni bergelimpangan dengan binasa seperti sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu, yaitu orang yang menzalimi dirinya sendiri karena kekafiran dan pendustaan mereka terhadap Rasul-Nya. Karena itu, hendaklah orang-orang yang menerima dan mendengar Al-Quran ini takut dan tidak mendustakan Rasul mereka agar siksa yang telah menimpa umat tersebut tidak menimpa kepada diri mereka, lalu mengambil pelajaran sehingga pelajaran itu menjadi berguna. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka generasi-generasi yang lain. Ayat 42, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula mereka terlambat darinya. Ayat 43, kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap rasul yang datang kepada umatnya lalu umat itu mendustakannya, maka kami ikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan kami jadikan mereka buah tutur. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman, ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami ciptakan sesudah mereka generasi-generasi yang lain, yaitu umat-umat dan makhluk-makhluk. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula mereka terlambat darinya, namun masing-masing memperoleh status pengganti umat terdahulu sesuai dengan penetapan Allah Ta'ala dan pengetahuannya. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap rasul yang datang kepada umatnya lalu umat itu mendustakannya, yakni kebanyakan umat itu mendustakannya. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, aduh, kerugianlah bagi hamba-hamba itu. Tidaklah seorang rasul datang kepada mereka melainkan kebanyakan mereka mendustakannya, Surat Yasin, ayat 30. Firman Allah Ta'ala, maka kami ikutkan, yakni kami membinasakan, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan kami jadikan mereka buah tutur, yakni cerita dan pelajaran bagi manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, kami jadikan mereka buah tutur dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya, Surat Saba, ayat 19. Kemudian kami mengutus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kami dan bukti yang nyata, ayat 45, kepada Fir'aun dan para pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong, ayat 46, dan mereka berkata, apakah kita pantas percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka adalah kaum yang menghambakan diri kepada kita. Ayat 47, maka mereka mendustakan keduanya, sebab itu mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan, ayat 48, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa,
agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk. Ayat 49. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia telah mengutus Rasul-Nya, Musa dan saudaranya, Harun, kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa tanda-tanda Kami yang cemerlang dan alasan yang nyata. Maka mereka enggan untuk mengikuti keduanya karena keduanya merupakan manusia, sebagaimana dikemukakan oleh umat-umat terdahulu. Dengan demikian, hati mereka sama. Maka Allah pun membinasakan Fir'aun dan kaumnya serta menenggelamkan mereka semuanya dalam satu hari. Allah pun telah menurunkan kepada Musa Taurat yang mengandung aneka hukum, perintah, dan larangannya. Setelah Allah menurunkan Taurat, Dia tidak lagi membinasakan suatu umat secara massal, namun dengan cara memerintahkan kaum muslim agar memerangi kaum kafir. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa Alkitab sesudah Kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia, petunjuk, dan rahmat agar mereka ingat. Surat Al-Qasas, ayat 43. Dan telah Kami jadikan Ibnu Maryam dan ibunya suatu bukti yang nyata bagi Kami, dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang rumput dan sumber air bersih yang mengalir. Ayat 50. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal hamba dan Rasul-Nya Isa ibnu Maryam bahwa Dia telah menjadikan keduanya sebagai tanda kebesaran bagi manusia. Yakni, sebagai alasan yang pasti yang menunjukkan kepada kekuasaannya atas perkara yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia pun telah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Dia menciptakan Hawa dari laki-laki, tanpa perempuan, dan Dia menciptakan Isa dari perempuan, tanpa laki-laki, dan Dia menciptakan manusia lainnya dari laki-laki dan perempuan. Firman Allah Ta'ala, dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang rumput dan sumber air bersih yang mengalir. Ar-Rabwah berarti dataran yang tinggi di suatu permukaan bumi. Ia merupakan tempat yang sangat baik untuk pertumbuhan tanam-tanaman, juga terdapat mata air yang mengalir. Terdapat sejumlah pendapat mengenai nama tempat itu. Namun, yang mengatakan tempat itu sebagai Baitul Maqdis merupakan pendapat yang paling sahih. Wallahu alam. Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 51. Sesungguhnya ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ayat 52. Kemudian mereka menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Ayat 53. Maka biarkanlah mereka berada dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Ayat 54. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu? Ayat 55. Berarti Kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Ayat 56. Allah Ta'ala menyuruh para hambanya yang diutus semoga solawat dan salam Allah dilimpahkan kepada mereka semua memakan makanan yang halal dan mengerjakan amal-amal saleh. Ini berarti makanan halal itu merupakan pendukung bagi pelaksanaan amal saleh sehingga kita melihat para nabi itu melakukan amal saleh dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian Dia membalas mereka dengan kebaikan. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Hasan Basri berkata, demi Allah, Dia tidak menyuruhmu memakan makanan yang berwarna kuning, merah, yang manis, maupun yang masam, namun Dia berfirman, ambillah makanan yang halal. Dalam kitab Syahih dikatakan, sesungguhnya Daud makan dari hasil keterampilan tangannya sendiri. Dalam kitab sahih yang lain pun dikatakan, tidak ada seorang nabi pun melainkan dia pernah menggembalakan domba. Para sahabat bertanya, juga engkau, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku.
Dahulu aku menggembalakan domba penduduk Mekah untuk mendapatkan beberapa kirat dinar, 4-6 dinar. Dalam Sahih Muslim ditegaskan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Hai manusia, Allah Maha Baik, maka Dia hanya menerima yang baik." Allah menyuruh kaum mukmin melakukan perintah yang disampaikan kepada para rasul. Kemudian beliau membaca ayat, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan membaca ayat, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepadamu." Kemudian beliau menceritakan seseorang yang mengembara dengan lama, tubuhnya diliputi debu, namun makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram. Lalu dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi, maka bagaimana mungkin permohonannya itu akan dikabulkan?" Hadis ini pun diriwayatkan oleh Ahmad, namun lafal hadis ini dari Muslim. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya ini adalah agama kamu semua, agama yang satu." Yakni, wahai para nabi, agama kamu ini adalah agama yang satu dan milah, ajaran yang satu, yaitu agama yang menyerukan penghambaan kepada Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Karena itu, Dia berfirman, "Dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku." Maksudnya, penghambaan kepada Allah yang Esa tanpa menyekutukannya dengan apapun itu dilakukan dengan syariat yang bervariasi sesuai dengan para rasul yang membawanya. Firman Allah Ta'ala, "Kemudian mereka, yaitu umat-umat yang menerima para rasul, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka, yakni dengan kesesatan yang tengah mereka lakukan sebab mereka menduga bahwa diri mereka berada dalam petunjuk. Karena itu, Allah mengancam mereka, maka biarkanlah mereka berada dalam kesesatannya, kedurhakaan, dan kejahatannya, sampai suatu waktu, yakni hingga mereka dibinasakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir, yaitu beri tangguhlah mereka barang sebentar." Surat At-Tariq, ayat 17. Firman Allah Ta'ala, "Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar." Yakni, apakah kaum yang tertipu itu menyangka bahwa pemberian kami kepada mereka itu disebabkan kemuliaan mereka di sisi kami? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya merugilah harapan mereka. Justru kenikmatan yang mereka terima itu merupakan istidraj, artinya jebakan kenikmatan yang diberikan kepada seseorang yang jarang beribadah dan sering melakukan maksiat tetapi hidupnya terus dilimpahi kenikmatan dan penangguhan siksa. Karena itu, Dia berfirman, "Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar." Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur kepada kebinasaan tanpa mereka sadari, dan aku memberi tangguh kepada mereka." Surat Al-Qalam, ayat 44 dan 45. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan sekali-kali bukanlah harta dan anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, namun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh." Surat Saba, ayat 37. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati lantaran takut terhadap Tuhan mereka, ayat 57, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka, ayat 58, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan mereka, ayat 59, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, ayat 60, mereka itu bersegera untuk meraih kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya, ayat 61. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut terhadap Tuhan mereka, yakni takut kepada Allah,
walaupun mereka telah berbuat kebajikan, beriman, mengerjakan amal-amal saleh, dan mereka pun takut tertimpa oleh perkara yang tidak disukai. Hasan Basri berkata, orang mukmin menyatukan perbuatan baik dengan rasa takut. Orang munafik menyatukan perbuatan jahat dengan rasa aman. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka, yakni membenarkan lalu meyakini bahwa apa yang terjadi itu bersumber dari kekuasaan dan ketetapannya. Perintah yang disyariatkannya adalah berdasarkan kecintaan dan keridoannya. Berbagai macam larangan yang ditetapkannya adalah berdasarkan ketidaksukaan dan kebenciannya. Jika perkara itu baik, maka ia adalah kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Tuhan mereka, yakni tidak menyembah hal lain bersama Allah dalam seluruh jenis ibadah. Mereka mengetahui bahwa tiada sembahan kecuali Dia. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Yakni, mereka memberi disertai kekhawatiran bahwa pemberiannya itu tidak akan diterima dan khawatir praktik pemberiannya itu tidak memenuhi syarat yang dikehendaki. Ini merupakan kekhawatiran dan kehati-hatian. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, "Hai Rasulullah, apakah yang dimaksud, orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, itu adalah orang yang suka mencuri, berzina, dan meminum khamar sedang dia takut kepada Allah Ta'ala?" Beliau menjawab, "Bukan, hai anak perempuan Abu Bakar, bukan, hai anak perempuan Siddiq. Tetapi dia adalah orang yang sholat, berpuasa, dan bersedekah sedang dia pun tetap takut kepada Allah." Hadis Ahmad. Mereka itu bersegera untuk meraih kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Maka Allah menjadikan mereka para pemenang. Kami memohon kepada Allah Ta'ala kiranya Dia menjadikan kami dan kaum muslim lainnya sebagai bagian dari mereka. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya, ayat 62, tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari ini. Dan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari itu. Mereka tetap mengerjakannya, ayat 63, hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka memekik minta tolong, ayat 64, janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami, ayat 65. Sesungguhnya ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka kamu selalu berpaling ke belakang, ayat 66, dengan menyombongkan diri terhadapnya dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya ketika kamu bercakap-cakap pada malam hari, ayat 67. Allah Ta'ala memberitahukan keadilan syariat yang ditetapkan kepada hamba-hambanya di dunia, yaitu Dia tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya dan pada hari kiamat mereka dihisab sesuai dengan amal mereka yang telah dicatat dalam kitab amal. Tidak ada satu perkara pun yang luput. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan pada sisi kami ada suatu kitab, yakni catatan amal, yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Yakni, tidak ada satupun dari amal baik mereka yang dirugikan. Sedangkan perbuatan buruk itu dimaafkan dan dihapus dari mayoritas hamba-hambanya yang beriman. Kemudian Allah mengingkari kaum musyrik Quraisy. Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan, yakni kelalaian, dari Al-Quran ini. Firman Allah Ta'ala, dan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari itu. Mereka tetap mengerjakannya. Selain syirik, mereka pun memiliki amal-amal buruk sehingga tetaplah atas mereka ketetapan mendapat siksa. Firman Allah Ta'ala, hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka memekik minta tolong. Yakni, apabila azab Allah,
siksa dan hukumannya menimpa orang-orang yang hidup mewah yang berlimpah kenikmatan di dunia, maka dengan serta-merta mereka berteriak meminta tolong. Janganlah kamu memekik meminta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang dapat menolongmu selain kami, baik kamu berteriak meminta tolong maupun membisu. Sesungguhnya, azab itu telah dipastikan atasmu. Kemudian Allah Ta'ala menuturkan salah satu dosa terbesar yang mereka lakukan. Dia berfirman, sesungguhnya ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka kamu selalu berpaling ke belakang. Yakni, apabila kamu diseru, kamu menolak. Apabila kamu diminta, kamu membangkang. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang demikian itu adalah karena kamu kafir jika Allah saja yang disembah. Dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka keputusan itu adalah kepunyaan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Mu'min, ayat 12. Firman Allah Ta'ala, dengan menyombongkan diri terhadapnya dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya ketika kamu bercakap-cakap pada malam hari. Mereka sombong karena dirinya sebagai pengelola Baitullah dan penduduk tanah haram. Pada malam hari mereka menggunjingkan Al-Quran bahwa ia adalah sihir, puisi, dan klinik. Mereka pun menggunjingkan Nabi Muhammad sebagai penyair, cenayang, penggubah puisi, pendusta, dan orang gila. Semua tuduhan itu batil. Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah yang dimenangkannya atas mereka. Allah telah mengusir kaum musyrik dari tanah haram dalam keadaan terhina dan nista. Mereka tidak memakmurkan Masjidil Haram kecuali dengan gunjingan yang keji itu. Hal ini, tentu saja, bukan pemakmuran, namun penghancuran dan pengasingan. Naudzubillah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan firman itu, atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ayat 68, ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya? Ayat 69, atau patukah mereka berkata, dia berpenyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka dan kebanyakan mereka membenci kebenaran itu. Ayat 70, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, niscaya binasalah langit dan bumi ini dan semua yang terdapat di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Ayat 71, atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik. Dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik. Ayat 72, dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Ayat 73, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan itu. Ayat 74, andai kata mereka kami belas kasihani, dan kami melenyapkan kemudaratan yang mereka alami, maka benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ayat 75. Allah Ta'ala mengingkari kaum musyrik karena mereka tidak mencermati dan merenungkan Al-Quran yang agung dan karena mereka berpaling darinya, padahal kitab itu dikhususkan bagi mereka, kitab yang lebih sempurna dan lebih mulia daripada kitab yang diturunkan kepada para rasul lainnya. Sepatutnya mereka menerima nikmat yang dianugerahkan Allah kepada mereka itu dengan cara mensyukuri, memahami, dan mengamalkan aneka tuntutannya secara berkesinambungan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian dari mereka yang berakal, yaitu orang yang berserah diri dan tunduk kepada Rasulullah, maka apakah mereka tidak memperhatikan firman itu? Demi Allah, jika mereka merenungkan Al-Quran, niscaya mereka menjumpai di dalamnya larangan berbuat maksiat. Namun, mereka tidak merenungkannya sehingga mereka pun binasa. Kemudian Allah mengingkari kaum kafir Quraisy. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka mengingkarinya? Apakah mereka tidak mengenal Muhammad, kejujuran, dan sifat amanahnya, padahal mereka telah menyaksikan hal itu baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam?
Firman Allah Ta'ala, patutkah mereka berkata, dia berpenyakit gila? Allah menginformasikan ucapan kaum musyrik tentang Nabi bahwa beliau telah merekayasa dan mengada-adakan Al-Quran, atau dia itu gila, padahal mereka mengetahui kesalahan ucapan mereka. Allah menantang mereka dan penghuni bumi lainnya untuk membuat ungkapan seperti Al-Quran, jika mereka mampu. Namun, mereka tidak akan pernah mampu. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya Dia telah membawa kebenaran kepada mereka dan kebanyakan mereka membenci kebenaran itu. Qatadah menceritakan kepada kami, Nabi bertemu dengan seseorang. Beliau berkata kepadanya, masuk Islamlah kamu. Orang itu menjawab, kamu mengajakku kepada suatu perkara yang kubenci. Nabi bersabda, walaupun kamu benci, aku tetap menyerumu. Hadis ini mursal, hadis yang tertolak. Firman Allah Ta'ala, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, niscaya binasalah langit dan bumi ini dan semua yang terdapat di dalamnya. Jika Allah memenuhi keinginan yang terdapat dalam diri mereka dan mensyariatkan aneka persoalan selaras dengan kehendak mereka, niscaya langit, bumi, dan perkara yang terdapat di dalamnya menjadi binasa. Hal itu karena keinginan mereka bervariasi. Allah mengabarkan ihwal mereka dengan firman-Nya, mengapa Al-Quran ini diturunkan kepada seorang pembesar dari penduduk salah satu dari dua negeri? Surat Az-Zuhruf, ayat 31. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Sempurna dalam seluruh sifat, perkataan, perbuatan, syariat, dan ketetapannya. Maha tinggi dan maha suci Dia dari perbuatan yang mereka inginkan. Karena itu, Dia berfirman, sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, yaitu Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Firman Allah Ta'ala, atau kamu meminta upah, atau imbalan, kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik. Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Sesungguhnya upahku menjadi tanggungan Rob semesta alam, Surat Asy-Syu'ara, ayat 109. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan itu. Mereka sesat dan berbelok dari jalan itu. Andai kata mereka kami belas kasihani, dan kami melenyapkan kemudaratan yang mereka alami, maka benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Allah Ta'ala memberitahukan kekukuhan mereka di dalam kekafiran, keingkaran, dan kesesatan mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, niscaya Dia membuat mereka dapat mendengar. Jika Dia membuat mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Surat Al-Anfal, ayat 23. Ayat ini menunjukkan pengetahuan Allah Ta'ala terhadap perkara yang tidak akan terjadi dan bagaimana akhirnya, walaupun syarat kejadian perkara itu telah terpenuhi. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan tidak memohon dengan merendahkan diri, ayat 76, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, tiba-tiba mereka menjadi putus asa, ayat 77, dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur, ayat 78, dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan, ayat 79, dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan Dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ayat 80, sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. Ayat 81, mereka berkata, apakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Ayat 82,
Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang yang dahulu kala, ayat 83.